Ya, sesuai dengan tema yang ada hari ini, kita akan melihat tentang mengelola keuangan. Khususnya dalam hal ini kita berbicara tentang keuangan pribadi, saudaraku ya. Jadi prinsip-prinsip mengelola keuangan secara pribadi. Nah, sebelum kita berbicara tentang pengelolaan keuangan secara pribadi, saya ingin ajak saudara untuk melihat dulu bahwa dalam kehidupan kita, aset yang kita punya itu bukan hanya kekayaan, saudaraku. Aset yang kita punya adalah hidup kita, hubungan-hubungan yang kita punya, dan kekayaan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa yang perlu dikelola itu hanya kekayaan. Enggak, saudaraku. Ini sebenarnya adalah potret dari kitab Amsal, di mana kitab Amsal mengatakan di tangan kiri ada apa? Ingat, tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan. Di tangan kanan ada apa? Umur panjang. Nah, tangan kita kanan dan kiri, tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan, dan tangan kanan adalah umur panjang. Ketiga hal itulah yang harus kita kelola di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya kekayaan, kehormatan itu berbicara tentang hubungan yang kita punya. Karena rasa hormat itu akan ada ketika kita memiliki hubungan yang baik, saudaraku, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau hubungan kita buruk, tentunya kita akan dimaki-maki, bukan rasa hormat yang kita dapatkan. Dan rasa hormat itu bukan karena jabatan. Kalau karena jabatan, kita akan dihormati hanya sepanjang kita menjabat. Kalau kita tidak menjabat, kita dibuang, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, saya ingin mengajak saudara untuk memandang bahwa kehormatan itu lebih banyak berbicara tentang hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Dan kemudian di tangan kanannya itu adalah apa? Umur panjang. Itu juga perlu dikelola, makanya yang dikelola bukan cuma duit, saudaraku. Kalau kita cuma ngelola duit tapi umurnya cuma 1 tahun lalu meninggal, ya buat apa, saudaraku? Betul ya? Ya, itu umur panjang. Umur panjang itu pengelolaan kesehatan, pengelolaan kecerdasan. Jangan lupa bahwa kemampuan kita mengelola itu tergantung kecerdasan yang kita punya. Jadi jangan berharap untuk umur panjang, tetapi maaf bodoh-bodoh aja nggak apa-apa deh gitu. Jangan ya. Ya, tapi umur panjang itu berarti kita juga harus cerdas, saudaraku. Ya, kita punya hikmat, kita punya akal budi. Karena justru itulah yang menjadi modal utama untuk kita bisa kelola semuanya dengan baik. Kalau kita nggak punya kecerdasan, kita nggak punya akal budi, nggak punya hikmat, kita nggak akan bisa mampu mengelola semuanya. Nggak akan bisa. Dan tentunya yang paling atas adalah iman atau spiritual. Kenapa? Karena hidup tidak mungkin tanpa iman, saudaraku. Seperti saat ini misalkan, saat ini katanya adalah krisis ekonomi. Kemampuan kita untuk terus maju atau tidak itu tergantung kita di-drive by faith atau kita di-drive by fear, saudara. Kalau kita di-drive oleh ketakutan, siap-siaplah di masa-masa pandemik ini, di masa-masa krisis ekonomi ini, kita akan nggak berani ngapa-ngapain, kita penuh dengan keluh kesah. Tetapi kalau kita di-drive by faith, meskipun krisis ekonomi, kita akan punya kemampuan untuk memandang, untuk terus maju. Nah, oke, sekarang kita spesifik sesuai dengan topiknya, yaitu tentang mengelola kekayaan. Nah, ini ada sedikit pertanyaan, saudaraku. Masuk nasib di sini enggak, saudaraku? Ya, saya sudah berusaha. Kenapa kok tetap kekurangan? Saya sudah naik gaji. Kenapa kok enggak cukup? Saya sudah rajin beribadah. Kenapa kok Tuhan tidak memberkati? Tuhan memberkati tapi kurang. Saya hampir murtad. Ya, itu tambahan. Ada yang bernasib seperti ini? Keluh kesah terus, saudaraku.
Kita harus melihat bagaimana cara Tuhan memberkati. Cara Tuhan memberkati yang pertama adalah miliki iman bahwa pemeliharaan datang dari Tuhan. Kenapa memiliki iman? Saya bukan klise karena ini di gereja, no saudaraku. Enggak. Kalau engkau enggak punya iman bahwa pemeliharaan datang dari Tuhan, jangan heran kalau hidupmu hanya bahagia sejauh rekeningmu, saudaraku. Engkau enggak akan bahagia lebih daripada rekeningmu. Kalau rekening cuma 200.000 bahagia atau sedih? Kalau rekening 200 juta, sedih atau bahagia? Turun lagi dari 200 juta menjadi 50 juta, bahagia atau sedih? Kebahagiaanmu hanya sejauh rekeningmu, saudaraku. Engkau tidak akan pernah benar-benar menikmati bahagia. Engkau nggak akan pernah menikmati yang namanya damai. Karena kedamaiannya, sekali lagi, tergantung rekening. Nah, oleh sebab itu penting banget bahwa iman, kita harus punya iman, pemeliharaan itu datang dari Tuhan, titik. Bahagiaku itu karena Tuhan, bukan karena rekeningku. Damai sejahteraku itu karena Tuhan, bukan karena angka di rekening. Angka di rekening tidak akan mempengaruhi aku bahagia atau tidak. Angka di rekening tidak akan mempengaruhi aku damai atau tidak. Berikutnya yang kedua adalah bekerja. Bekerja kita bisa tahu ya, di kitab Ulangan Tuhan sudah bilang bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat itu di lumbung dan di usahamu. Jadi kalau kita nggak punya lumbung dan nggak punya usaha, bukan Tuhan tidak memberkati. Tapi memang kita nggak kerja, kita malas. Kita nggak punya tempat untuk menampung ketika Tuhan mencurahkan berkatnya, saudaraku. Sesimpel itu, saudaraku. Oleh sebab itu pastikan bahwa setiap kita punya pekerjaan, karena dari situlah Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Itu sudah prinsipnya Tuhan. Saudara bisa baca itu di kitab Ulangan. Nah, kemudian berikutnya adalah kreativitas. Cara Tuhan memberkati kita itu adalah jadilah kreatif. Kalau kita lihat di Alkitab, banyak sekali orang itu kreatif, saudaraku. Tahu nggak siapa pencipta kebun anggur? Yang ibadah satu diem deh. Ya kan? Tahu nggak siapa pencipta kebun anggur, saudaraku? Siapa yang punya ide untuk membudidayakan kebun anggur pertama kalinya? Nggak pernah baca kan? Nabi Nuh ya. Dapat bocoran dari siapa? Oke, thank you, bagus ya. Ya, Nuh, saudaraku. Setelah air bah, Nuh orang pertama kalinya yang melakukan budidaya anggur. Makanya kita bisa lihat bahwa salah satu yang kebudayaan yang dimiliki oleh Israel itu adalah bikin anggur, saudaraku. Gideon waktu dipanggil oleh Tuhan, ditemui oleh malaikat Tuhan, Gideon lagi ngapain? Meras anggur. Karena memang anggur akhirnya menjadi salah satu mata pencarian di Israel, saudaraku. Siapa yang berkreasi menciptakan itu? Nuh. Tuhan memperlengkapi kita dengan kemampuan untuk mencipta, saudaraku. Makanya kalau kerja, kreatiflah, saudaraku. Ya. Dan kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk mengelola. Ketika kita tidak mampu mengelola, maka percuma, saudaraku. Engkau diberi uang berapapun, habis. Habis nggak bersisa. Kemampuan mengelolalah yang akan melihat, yang akan membuat kita mampu melihat Tuhan itu memelihara atau tidak. Seringkali bukan Tuhan tidak memelihara, tapi ketidakmampuan kita mengelola membuat kita nggak bisa melihat bahwa Tuhan itu memelihara, saudara. Kita nggak memiliki tangan yang cakap untuk mengelola semuanya. Nah, kita lihat perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan tentang bendahara yang tidak jujur. Kira-kira tahu kisahnya ya? Ya, nanti bisa dibaca kisahnya. Di situ ada yang menarik yang ingin saya sedikit menjelaskan, karena itu seringkali bikin orang bingung, yaitu tentang istilah mamon tidak jujur. Seakan-akan kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang mamon, tentang bendahara yang tidak jujur dengan mamon tidak jujur. Istilah mamon tidak jujur di eranya Tuhan Yesus itu sebenarnya istilah mengkritisi
sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan hukum Taurat, saudaraku. Jangan lupa bahwa bangsa Israel harus hidup berdasarkan hukum Taurat, dan hukum Taurat itu mengatur semuanya bagaimana mereka juga harus memiliki mata pencarian. Salah satu contohnya adalah mereka tidak boleh menarik bunga. Mereka nggak boleh menarik riba, mereka nggak boleh. Saudara bisa baca itu di hukum Taurat, ya di kitab-kitab Musa, yaitu di Keluaran, Imamat, saudara bisa baca itu. Kemudian mereka nggak boleh memeras orang miskin, nggak boleh. Jadi kalau mereka panen, mereka harus menyisakan panennya itu untuk orang-orang miskin. Jadi hukum Taurat itu sudah mengatur semua tata cara ekonomi. Nah, ketika mereka mempraktekkan ekonomi bertentangan dengan hukum Taurat, itulah yang dimaksud mereka mendapatkan mamon tidak jujur, saudaraku. Jadi mereka mendapatkan uang dengan cara memeras orang miskin. Mereka mendapatkan uang dengan cara menaruh bunga yang sangat tinggi. Nah, itulah yang dipraktekkan di zaman itu. Dan itu yang dikritisi dengan istilah mamon tidak jujur. Jadi ya persis kayak kita juga gitu. Ya, sistem ekonomi kita secara sosial kadang kan begitu kan. Ayolah kasih harga temen ya kan misalkan gitu. Itu yang paling sering terlontar, kasih harga temen lah. Harga temen itu artinya temen kita boleh cuan atau harus rugi. Pilih yang mana saudaraku? Ya kan, ayolah harga temen lah ya kan. Kita kan konco, kamu itu jangan begitu ya kan, harga temen lah. Harga temen itu artinya dia boleh cuan atau dia harus rugi demi keuntungan kita. Nah, itulah mamon tidak jujur, saudaraku. Demi keuntungan kita rela, kamu harus rugi. Nah itu. Ya, itu yang dimaksud dengan mamon tidak jujur. Tidak apa-apa. Yesus sudah ngomong kok, saudaraku ya. Jadi kita semua juga kadang terlibat di mamon tidak jujur. Nah, oke, tapi ya bertobatlah, saudaraku. Nah, kemudian Tuhan Yesus memberi contoh, bendahara ini cerdik. Kenapa bendahara ini cerdik? Karena dia bisa menggunakan uang, meskipun itu mamon tidak jujur, dia gunakan untuk tujuan yang baik. Dia gunakan untuk tujuan yang benar, saudaraku. Jadi memang kenyataannya mamonnya ini udah mamon gak benar nih. Nah, tetapi dia bisa memanfaatkan itu untuk tujuan yang benar, saudaraku. Nah, disitulah Yesus bilang bahwa orang ini cerdik, orang ini. Kita bisa kelola uang dengan baik kalau kita punya logika keuangan, saudaraku. Kalau kita punya kemampuan untuk berhitung. Kalau kita tidak punya kemampuan berhitung dengan baik, jangan heran kalau pengelolaan uang kita juga kacau, hancur, saudaraku. Kenapa? Karena seringkali pengelolaan keuangan itu didrive oleh banyak nafsu, keinginan. Nah, sehingga akhirnya ketika kita nggak punya logika keuangan, kita nggak mampu berhitung dengan baik, kacaulah semuanya. Nah, di sini dikatakan demikian, tuannya memuji tindakan pegawainya yang tidak jujur itu. Sebagai tindakan yang apa? Cerdik, pinter. Nah, kalimat berikutnya yang nggak enak, saudaraku. Kalimat berikutnya, memang anak-anak dunia ini lebih cerdik dalam urusan-urusan dengan sesamanya daripada siapa? Orang-orang yang hidup di dalam terang. Berarti yang hidup di dalam terang cerdik atau bodoh? Bodoh. Ya kan? Loh iya kan? Ini kan perbandingan, saudara, ya kan? Logika sederhana, ya kan? Ya, logika sederhana, memang anak-anak dunia ini lebih cerdik. Dalam hal apa? Urusan-urusan dengan sesamanya. Menurut saya ini memprihatinkan loh, saudaraku. Kenapa memprihatinkan? Kita adalah anak-anak terang yang seharusnya hidup di dalam kasih. Tetapi ternyata kita kalah cerdik, kalah pinter dengan orang-orang dunia di dalam hal urusan-urusan dengan sesamanya. Nah, salah satunya adalah urusan apa? Menggunakan uang untuk membangun persahabatan, saudaraku. Ini ya, kita lihat ada 3 prinsip. Ada 3 prinsip dari perikop tersebut, saudaraku.
Saya akan cepat ya, saudaraku ya. Saya akan cepat karena saya terlalu banyak slide hari ini. Yang pertama adalah ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Nah, kecerdikan bendahara yang tidak jujur ini, yang dipuji, dia mampu menggunakan uang untuk membangun networking, untuk membangun persahabatan, saudaraku. Makanya dalam persahabatan, dalam pergaulan, ojo pelit-pelit, saudaraku. Jangan pelit-pelit, jangan. Kita harus berani menggunakan uang untuk membangun persahabatan. Ya, dalam hal urusan dengan sesamanya. Beranilah keluar duit gitu loh, saudaraku. Demi temanmu, demi saudaramu, demi keluargamu, beranilah keluar duit. Itu. Gunakan duit dengan baik, saudaraku. Nah, kemudian prinsip yang kedua itu adalah setiap perkara yang kecil. Uang harus bisa dikelola. Jangan dengan alasannya uangku sedikit, aku nggak bisa kelola. Harus bisa dikelola. Kalau tidak dikelola, kita tidak setiap perkara kecil, perubahan hidup tidak akan terjadi. Saudara. Berkali-kali kadang saya bertemu dengan financial advisor, teman-teman saya financial advisor, saya tanya, memangnya bisakah kalau income-nya sangat kecil? Harus bisa dikelola. Karena kalau tidak bisa dikelola, dia akan terjebak di dalam kemiskinan dan tidak akan pernah bangkit. Kenapa? Karena yaitu dia merasa nggak bisa dikelola dan terus dari tahun ke tahun dia akan terjebak terus di situ. Dan dia tidak akan mengalami kebangkitan di dalam hidupnya. Jadi saya sudah tanya beberapa teman-teman saya dan mereka selalu bilang harus bisa, berapapun income-nya harus bisa dikelola. Nah, prinsipnya adalah memang kita harus setiap perkara kecil. Makanya setiap perkara kecil alangkah baiknya di sini kalau ada orang tua, latihlah anakmu sejak dini. Latihlah sejak dini untuk mereka belajar mengelola meskipun mereka hanya punya 100.000, mungkin mereka hanya punya 150.000. Nah, latihlah sejak dini. Ya, jangan anak masih belum apa-apa, wah aku minta gadget harganya 10 juta misalkan. Sedangkan dia tidak punya tabungan. Nah, jangan sibuk dimanjain, saudaraku. Jangan. Tapi latihlah sejak dini untuk dia juga belajar setiap perkara kecil. Meskipun engkau sangat berkemampuan membelikan gadget 100 juta, tapi nggak usahlah. Ya, tujuannya untuk apa? Ngelatih anakmu setiap perkara kecil, saudaraku. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, nah ini menarik ya, harta orang lain, siapa yang mau ngasih hartamu sendiri? Artinya begini, saudaraku, cara Tuhan memberkati, itu tidak pernah tiba-tiba rekeningmu yang selama ini nasibnya hanya 0, ya kan, sampai bank frustrasi, mau narik admin aja nggak bisa, ya kan, tiba-tiba kelimpahan 50 miliar. Tuhan nggak pernah pakai cara begitu, saudaraku. Ya, dari rekening 0, kelimpahan 50 miliar. Kira-kira efeknya apa yang akan terjadi? Halo, kamu ditelepon nggak? Ya, kamu akan ditelepon, saudaraku. Dan kalau kamu nggak bisa menjelaskan dengan baik, engkau akan terlibat dalam masalah yang lain, saudaraku. Ya, Tuhan nggak pernah pakai cara begitu. Enggak, saudaraku. Menarik sekali di sini dikatakan setia dalam harta orang lain, supaya kamu akan menerima hartamu sendiri. Keuangan, prinsip keuangan itu berputar di antara sesama, saudara. Oleh sebab itu, cara Tuhan memberkatimu itu adalah melalui sesama yang memberi kamu uang, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita harus bekerja dengan baik, kita harus kreatif, karena prinsipnya uang itu memang demikian, berputar di antara kita. Makanya menarik sekali dikatakan, jikalau kamu nggak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan kasih hartamu sendiri? Oke ya, ini beberapa prinsip, saudaraku. Kemudian kita lihat lagi. Sorry ya kalau saudara agak bingung, karena saya terlalu cepat. Karena ini bicara pengelolaan, dan prinsip pengelolaan banyak sekali, saudaraku. Dan kita bisa lihat di Yusuf akan mengalami 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan. Fakta di lapangan dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti akan mengalami kelimpahan dan kita akan mengalami kekeringan. Jangan
terkamuflase, saudaraku, seakan-akan hidup kita itu kelimpahan terus, nggak pernah kering-kering. Jangan kena fata morgana, saudaraku. Hati-hati. Ya, realita kehidupan menunjukkan kita akan mengalami masa kelimpahan dan kita akan mengalami masa kekeringan. Terus terang saya rada menentang kalau sampai ada yang kena fata morgana, oh nggak bisa, di dalam Tuhan kita akan kelimpahan terus. Enggak, faktanya enggak demikian. Bahkan kita pengkhotbah bilang segala sesuatu ada apa? Waktunya, ada masanya. Ada masa panen, ada masa menanam, ada masa menabur, ada masanya. Semua itu ada masanya, saudaraku. Ya, jadi hati-hati, saudaraku. Nah, ada masa kelimpahan dan ada masa kekeringan. Masalahnya saya ingin bertanya dulu, ketika masa kekeringan terjadi, lebih baik kita merasakan pemeliharaan Tuhan atau kita dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya di masa kekeringan. Pilih A atau B? Yakin B. Kan yang sering dikeluhkan, mana aku nggak lihat pemeliharaan Tuhan. Melihat pemeliharaan Tuhan di masa kekeringan atau menjadi alat Tuhan di masa kekeringan. Pilih mana? Karena ini totally different, saudaraku. Kalau kita melihat pemeliharaan Tuhan di masa kekeringan, kita akan begini. Benar? Tapi kalau engkau dipakai jadi alat Tuhan di masa kekeringan, kau akan memberi. Seperti Yusuf. Yusuf dipakai oleh Tuhan justru ketika di masa kekeringan, saudaraku, untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Sekali lagi jangan berpikir bahwa masa kekeringan tidak akan datang. Datang, saudaraku. Kemarin pandemik tuh. Pandemik siapa yang nyangka? Masa kekeringan hebat terjadi, saudaraku. Tanpa kita pernah bisa memprediksi kapan itu selesai. Katanya sebentar lagi kita juga akan masuk krisis ekonomi dunia. Nggak tahu, Xi Jinping sudah selesai nggak sama Trump bermain-main. Ya, kalau mereka belum selesai bermain-main di playgroup yang baru, ya kan, kita akan masuk dalam krisis ekonomi, saudaraku. Itu masa kekeringan. Banyak orang bilang sepi. Itu masa kekeringan, saudaraku. Makanya saya nggak suka kalau kita terjebak di fata morgana. Panen terus, nggak pernah kering. Enggak, realitanya nggak begitu, saudaraku. Makanya kita harus punya prinsip seperti Yusuf, masa kelimpahan itu persiapan menghadapi masa kekeringan. Supaya ketika di masa kekeringan kita bisa dipakai menjadi alat Tuhan di masa kekeringan, saudaraku. Kita bisa menolong, kita bisa membantu justru di masa kekeringan. Nah, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Nah, Yusuf harus mengelola semuanya dengan baik. Makanya Yusuf akhirnya punya ide, dia pungut 20%, saudaraku. Dan idenya Yusuf ini dikopi oleh banyak bangsa, akhirnya menjadi potongan pajak, saudaraku. Idenya Yusuf ini. Ya, Alkitab mengatakan bahwa apa yang Yusuf lakukan itu tetap berlaku di Mesir sampai hari ini. Dan itulah yang disebut dengan pajak. Nah, tetapi idenya Yusuf adalah dia harus mempersiapkan untuk menghadapi masa kekeringan. Caranya bagaimana? Semuanya harus dikelola. Harus ada saving 20%. Itu, saudaraku. Nah, kemudian kita lihat lagi prinsip-prinsipnya. Ini prinsip yang terakhir yaitu tentang Elisa dan janda di Sarfat yang akan mati karena kemiskinan yang hebat. Nah, ketika terjadi kemiskinan yang hebat, janda ini terancam mati bersama dengan anak-anaknya. Singkat cerita, Elisa nggak ngasih duit. Elisa ngasih apa? Minyak. Ya, Elisa nggak ngasih duit. Elisa ngasih minyak. Dan nabi besar ini, saudaraku, dia bilang, kasih pesan, pergi jual minyak itu dan bayar hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Yang menjadi top priority ketika kamu panen duit, apa yang harus dilakukan? Ketika kamu kelimpahan duit, apa yang harus dilakukan? Nomor 1? Halo? Bayar hutang, saudaraku.
Loh iya kan? Nabi besar loh ini yang ngomong, saudaraku. Ini bukan financial advisor loh yang ngomong. Ini nabi yang ngomong. Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Stop beli gadget dulu. Ya kan? Meskipun kamu kaya raya, stop beli mobil dulu. Prioritas nomor satu apa? Nah, bayar hutangmu. Jangan foya-foya dulu. Terus hutangnya gimana, Pak? Diundur ya. Diundur dulu ya. Saya masih mau foya-foya dulu ya. Ya. Nabi besar ini bilang kita harus punya prioritas keuangan. Kita harus punya tujuan keuangan. Dan supaya janda dan anak-anak ini bisa hidup, kira-kira apa yang harus dilakukan? Atau mereka kemudian mati? Kalau kemudian mereka menjadi miskin kembali dan mati, ya berarti Tuhan itu cuma agen penagihan ya. Yang penting bayar hutang dulu ya kan. Ya, mungkin yang berdoa puasa adalah kreditor-kreditor ya kan. Tuhan, di masa kekeringan ini supaya tagihanku lancar Tuhan ya. Lalu Tuhan mengutus Nabi Elisa. Enggak kan? Kita setuju ya. Kemudian mereka survive. Bagaimana supaya mereka bisa survive 30 tahun, janda dan anak-anak ini? Kira-kira yang harus dilakukan apa? Ya putar dong duitnya. Kan mereka sudah dapat uang nih dari penjualan minyak. Prioritas pertama, bayarlah hutang. Prioritas selanjutnya, ya diputar dong duitnya. Supaya apa? Janda miskin ini bisa hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Setuju ya? Dia harus bisa putar uangnya, saudaraku. Makanya pengelolaan keuangan itu penting banget. Ya, engkau harus kelola duitmu, saudaraku. Oke, waktu saya tinggal 8 menit, ini saya hanya akan memberikan tips-tips. Jadi saya akan ngebut cepat, saudaraku ya. Ya, saya hanya akan memberikan tips-tips. Kenapa hanya saya supaya cepat, supaya tidak terlalu bernuansa seminar berikutnya ini. Ya, karena akan seperti bernuansa seminar. Tetapi tips-tips ini, kenapa saya harus memberikan? Supaya teman-teman di komunitas bisa saling praktek. Saya percaya di komunitas kalian itu pasti ada orang-orang yang mampu mengelola keuangan dengan baik. Pasti ada, bahkan akan punya tips yang lebih dari ini. Itu pasti punya. Nah, sayang banget kalau di komunitas kita tidak belajar untuk kelola uang kita. Nah, ini beberapa tips ya. Yang pertama ini ya, kita harus bisa memisahkan ya. Kita harus bisa memposting. Uang berapapun yang kita terima, belajarlah diposting, saudaraku, semuanya. Ya, kemudian kita lihat beberapa uraian ini. Uraian yang pertama adalah ini. Ini rumusnya. Rumusnya pendapatan, sekali lagi ini Nabi Elisa yang ngomong ya, saudaraku ya, bukan financial advisor. Di minus apa dulu? Oh ya, itu ya, pajak dan persepuluhan. Dan kemudian setelah itu apa? Hutang. Ya, jangan lupa dibayar, saudaraku. Ya, itu ya, dipotong pajak dan persepuluhan. Jangan lupa. Jadi pendapatan dipotong-potong dulu, saudaraku. Baru kita hidup dari selebihnya. Nah, selebihnya ini apa? Pengeluaran dan perencanaan masa depan. Nah, tinggal kita lihat. Kalau memang masih minusnya sangat besar, ya berarti memang kita kekurangan income. Ya, tetapi sebelum kita ambil kesimpulan bahwa kita kekurangan income, dilihat dulu bagaimana hutangnya. Ya kan, dilihat dulu bagaimana pengeluarannya. Ada yang bisa diutak-atik semuanya enggak? Seperti itu. Ya. Nah, ini ya maksudnya hutang baik, hutang buruk, saudaraku. Hutang baik, saya mau highlight aja, jumlah jaminan lebih dari sisa hutang. Ya, contohnya jumlah jaminan, misalkan uangmu 200 juta, kamu beli gadget nyicil, harganya 15 juta. Itu sehat. Ya, bahkan kamu bisa mainin. Aku pengen tahu gimana cara rasanya ditagih rentenir. Nah, nggak apa-apa, nggak usah dibayar dulu, nggak apa-apa. Ya, biar engkau diteleponin, ya kan. Daripada gadgetmu nganggur juga kan, nggak ada yang telepon kan ya. Nah, lumayan. Itu nggak apa-apa, karena jumlah jaminannya lebih besar dari sisa hutang. Nah, kalau hutang buruk, itu duitnya tinggal 10.000, nekat nyicil gadget 20 juta. Nah, welcome to hell, saudaraku. Ya, uang 10.000 nekat nyicil 20 juta. Ya, karena jumlah jaminan lebih kecil dari
Sisa hutang. Handphone itu masuk aset atau enggak sih? Masuk aset atau masuk sampah? Handphone itu masuk aset atau sampah? Sampah, saudaraku. Handphonemu meskipun awet 5 tahun, dijual laku enggak? Atau dihina-hina sama temenmu? Dihina-hina kan? Karena itu sampah. Udah, itu bukan aset. Jadi jangan pernah punya persepsi, engkau beli itu karena itu aset. No. Itu bohong, saudaraku. Oke ya. Selanjutnya. Nah ini, kebutuhan atau keinginan. Ya, bagaimana kita tahu kebutuhan? Hal-hal yang harus segera dipenuhi untuk bertahan hidup, jika tidak maka mengganggu. Nah kalau keinginan, kuncinya adalah sifatnya hanya menambah kenyamanan dan kesenangan. Pakai HP 2 juta dan 20 juta itu bedanya di mana sih? Hanya menambah kenyamanan dan kesenangan. Loh, tapi kalau punya duit silahkan loh, saudaraku ya. Kalau punya duit silahkan. Kayak tadi ya, prinsip hutang tadi ya. Kalau engkau punya uang, nggak ada masalah. Nggak ada masalah untuk kamu membeli barang-barang yang menurutmu murah. Loh ya kan, kalau kamu punya duit, 20 juta itu murah gitu. Nah, kelihatan mewah kan itu bagi mereka yang bernasib duitnya kurang kan. Ya, sehingga 20 juta itu kelihatan, wah mewah ini gadgetnya, ya kan. Itu loh saudaraku. Ya, saudara paham ya. Jadi hati-hati, ini kita harus berani jujur. Makanya alangkah bagusnya kalau di komunitas dibahas saudaraku. Karena itu bisa menjadi titik, nah berarti kamu boros kan. Nah itu, oke ya. Nah berikutnya. Ini ya, ini membantu cara memprioritas. Pengeluaranmu kan pasti banyak nih. Nah, mana yang bisa dicoret? Nah, ini cara membantu bikin prioritasnya. Oke ya? Sekali lagi dibahas saja di komunitas. Saya hanya memberikan tips-tipsnya. Nah, ini yang penting, saudaraku. Ini yang harus dikembangkan, 3 sikap yang perlu dikembangkan. Memberi rasa cukup dan gaya hidup sederhana. Jangan pernah malu untuk punya gaya hidup sederhana. Jangan pernah malu. Contohnya, kuota 5 giga cukup nggak? Cukup ya? 5 giga ya? Nah, itu contohnya, saudaraku. Kita punya gaya hidup sederhana. Oke, 5 giga aku cukup kok. Cukup. Dengan gadget senilai sekian, aku cukup kok. Ya, semuanya aku cukup. Nah, itu menjadi kunci untuk kita menekan pengeluaran-pengeluaran. Oke ya? Ini ya, tadi ya rumusnya diuraikan, sekali lagi tolong difoto aja, saudaraku ya. Waktunya nggak cukup, ya kan? Maaf kalau sedikit seminar. Karena saya kepingin ini harus diaplikasikan, saudaraku. Mengelola keuangan kalau nggak diaplikasikan percuma. Ini pembagian, sekali lagi pembagian tergantung income teman-teman ya. Kalau income teman-teman mepet, bisa saja ini 90% porsinya. Itu bisa. Sehingga ini tersisa 10%. Tapi kalau income teman-teman berlebih, ini bisa saja hanya 20%, 80%-nya di sini. Oke ya. Ya, jadi sekali lagi ini tergantung income teman-teman juga. Ini hanya acuan saja. Ya, acuan. Dan jangan lupa bahwa isu menabung itu habit. Jadi jangan berpikir, aduh saya enggak bisa menabung, saya enggak punya duit. Enggak, menabung itu habit. Bisa enggak 2.000 per hari? Bisa ya? Nah, kasih Pandega. Ya, itu programnya Pandega masalahnya. Jadi kalau mau menabung 5.000 per hari. Oke. Nah, kemudian berikutnya, nah ini, kalau pengeluaran tetap kalian itu besar, pengeluaran tetapnya besar, bagaimana cara ngontrolnya? Cara ngontrolnya ini, miliki tujuan yang jelas, miliki rasa cukup, miliki gaya hidup sederhana. Ini cara ngontrol kalau pengeluaran tetap dirasa besar, saudaraku. Tujuan utamamu apa sih? Oh, tujuan utamaku aku bayar uang sekolah anak-anakku. Nah, kalau tujuan utamanya bayar uang sekolah anak-anak, maka ini harus menjadi top priority. Ya, uang sekolah bayar langsung. Transportasi gimana? Udahlah, banyak Gojek kok. Bukan Gokar, Gojek, ya kan?
Jadi berusaha sederhana, dipotong saudaraku. Supaya bisa apa? Nah itu tujuan yang jelas. Oke. Nah ini kalau pengeluaran tidak tetap, kuncinya ini, hati-hati ya, disinilah problem keinginan dan hobi itu banyak muncul. Nah makanya ini seru banget dibahas di komunitas, coret, ya kan. Waduh uangku ternyata banyak sekali habis untuk badminton, nah, ya kan. Wah itu dikontrol dong badmintonnya, ya kan, misalkan begitu, ya kan. Biarlah sekali latihan langsung jago, gitu, ya kan. Makanya saya berusaha tidak mau latihan itu karena takut lawan saya kalah, saudaraku, ya kan. Jadi saya berusaha, saya nggak mau latihan. Saya nggak mau latihan. Nanti kalau terlalu sering latihan, aduh kasihan lawan-lawan saya. Kan nggak enak, ya kan. Wah, penatua memanipulasi. Nah, oke. Nggak, tapi kamu tetap hebat. Nah, ini ya caranya, kebutuhan dan keinginan dicek, gaya hidup. Nah, oke. Nah, ini survival mode, karena pernah ada yang bertanya. Jadi, saya ngisi sebuah persekutuan doa, ada yang bertanya, gimana kalau uang saya memang income-nya cuma kisaran 3 juta, tanggungan saya banyak. Nah, ini survival mode, saudaraku. Ya, ini tips-tips survival mode. Ini cari hal yang gratis itu bukan cari gratisan makan dibayarin loh, bukan loh ya. Maksud saya cari hal yang gratis itu kan sekarang di e-commerce banyak sekali voucher-voucher kan. Nah, manfaatkan itu semuanya dengan baik. Ya, cari flash sale seperti itu, saudaraku. Ya, jangan sombong, aku nggak mau kalau beli flash sale malu saya ingin cari yang paling mahal harganya. Jangan. Ya. Nah, itu maksud saya cari hal yang gratis. Oke, sebagai penutup. Nah, ini penting. Ya. Kita tutup dengan yang rohani, ya kan? Biasanya kalau makan tutup yang segar, ini yang rohani. Nah, oke, perhatikan ya. Allah berkuasa melimpahkan segala anugerahnya ke atas kamu supaya kamu selalu dapat mencukupi segala kebutuhanmu sendiri, bahkan berkelimpahan untuk melakukan segala perbuatan yang baik. Sekali lagi milikilah iman bahwa Tuhan itu sudah memberkati, saudaraku. Problemanya kita bisa cukup atau tidak, itu tergantung pengelolaan kita. Ya, supaya kita dapat mencukupi segala kebutuhanmu sendiri. Kita harus mandiri. Makanya dikatakan orang yang mencuri, jangan mencuri lagi, tetapi baiklah ia kerja keras. Orang Kristen tidak boleh anti kerja keras, saudaraku. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan, seperti Yusuf, saudaraku. Dia dapat membagikan sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Tuntun setiap kami, anak-anak-Mu, untuk mampu mengelola keuangan kami dengan baik. Dan biarlah kami boleh melihat dengan iman kami bahwa Engkau senantiasa memelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.